Baiklah, kemudian lanjut ke periode Juni ya. Nah, di sini tanggal 4 tuh membeli perlengkapan. Jadi di sini JU-nya perlengkapan pada kas senilai Rp1.100.000. Terus kemudian di sini tanggal 5 dia juga menerima piutang. Jadi di sini berarti kan kalau menerima piutang jadi kas pada piutang senilai Rp200.000. Kemudian juga tanggal 5 juga dia menerima pendapatan juga senilai Rp2.170.000. Kemudian di sini kas tanggal 6 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei. Jadi kas pada piutang senilai Rp380.000 ya pada transaksi Mei tadi. Terus kemudian tanggal 9 ini menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun senilai Rp54 juta. Jadi di sini piutang usaha JJU-nya piutang usaha pada pendapatan piutang sewa pada pendapatan sewa senilai Rp54 juta. Terus kemudian tanggal 10 ini menerima pelunasan. Jadi menerima piutang lah, pelunasan piutang. Jadi di sini kas pada piutang senilai Rp570.000. Jadi terus tanggal 12 di sini menerima pendapatan juga. Di sini berarti kas piutang pada pendapatan senilai Rp3.365.000. Itu dapat dari kas senilai Rp1.425.000. Terus kemudian piutang Rp1.940.000. Jadi totalnya segitu ya yang tadi. Terus kemudian tanggal 4 di sini membayar beban utilitas senilai Rp1.600.000. Berarti di sini beban utilitas pada kas senilai Rp1.600.000. Kemudian tanggal 16 di sini meminjam uang di bank. Berarti di sini kasnya bertambah. Iya, kas pada hutang bank. Jadi kas pada hutang bank senilai Rp50 juta ya hutang banknya. Kemudian tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 yang tadi. Kas pada piutang senilai Rp280.000 ya. Terus kemudian tanggal 19 ini menerima pelunasan piutang juga sama kayak tadi, berarti kas pada piutang senilai Rp140.000 ya. Kemudian tanggal 21 ini membeli perlengkapan dia senilai Rp1 juta. Jadi perlengkapan pada kas senilai Rp1 juta. Terus kemudian tanggal 22 ini menerima jasa, berarti menerima pendapatan ya. Jadi kas pada piutang senilai Rp380.000. Kemudian tanggal 24 membayar gaji karyawan 3 karyawan ya. Berarti di sini dia kan menambah 1 lagi ya karyawan tadi, jadi kan 3 tadi 2. Yang di periode Mei kan Mei April kan 2, sekarang nambah 1. Jadi di sini bertambah senilai semuanya ya totalnya Rp9.750.000. Kemudian tanggal 26 ini dia menerima jasa pendapatan ya, menerima pendapatan. Jadi di sini kas piutang pada pendapatan kasnya Rp2.275.000, piutangnya Rp2.100.000. jadi di sini ditambah hasilnya Rp4.375.000. Kemudian tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi, berarti di sini prive pada kas senilai Rp1.250.000. Kemudian kas tanggal 28 tuh menerima piutang, jadi kas pada piutang senilai Rp380.000. Kemudian peralatan pada kas senilai Rp6.700.000. Di sini totalnya Rp140.875.000.
rupiah ya. Nah, terus kemudian di sini buku besar, kita masuk di buku besar ya. Biasa kita masuk di buku besarnya tuh yang pertama kas ya, itu kita golongkan yang dari jurnal umum tadi masuk ke tempat buku besar. Pertama kas, di sini saldo atau ini yang tadi modal akhirnya tadi senilai 180.735.000 rupiah. Dia masuk di debit. Nah, terus dia membeli perlengkapan senilai 1.100.000. Nah, berarti berkurang menjadi 179.635.000 rupiah. Terus dia menerima piutang atau pendapatan tanggal 5 Juni senilai 200. Jadi di sini bertambah sebesar 179.835.000 rupiah. Nah, dan seterusnya ya, seperti itu ngitungnya. Terus kemudian di sini ada piutang. Sini saldonya tadi 1.150.000 rupiah, dia masuk di debit ya saldonya. Kemudian dia menerima piutang 200.000 rupiah. Karena dia dikredit, otomatis dia berkurang 1.150.000 rupiah dan seterusnya kayak gitu intinya ya. Terus kemudian ada peralatan. Di sini dia membeli peralatan, tadi saldonya itu peralatan kan 15.900.000 rupiah. Nah, di sini dia membeli peralatannya, di sini masuk di saldo ya tadi 15 juta. Terus dia membeli peralatan senilai 16 juta. Di sini bentar. Di sini berarti peralatannya di sini peralatan senilai ya 6.700.000. Berarti 15 juta ditambah 6.700.000 hasilnya 22.600.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini saldonya nilai 441.668.000 rupiah. Masuk di kredit ya saldo ya yang dia masuk di kredit. Salah ya. Kemudian hutang bank. Kemudian di sini ada hutang bank senilai 50 juta rupiah. 50 juta rupiah dia masuk di kredit. Di kredit ya. Kemudian ada modal, dia masuk di kredit senilai 188.329.532.000 rupiah. Terus kemudian ada prive 1.250.000 rupiah masuk di debit. Kemudian pendapatan. Nah, di sini pendapatannya menerima pendapatan senilai 2.170.000 masuk di saldo senilai 2.170.000 ya kan ya. Jadi di sini terus habis itu di sini penerima pendapatan 3.365.000. Jadi di sini bertambah ya, bertambah 5.535.000 rupiah. Ya tadi kan hasilnya kan 5.535.000 rupiah, itu kan ditambah kan dari 2.170.000 rupiah ditambah 3.365.000 rupiah, hasilnya 5.535.000 rupiah. Kemudian di sini ada pendapatan sewa. Di sini pendapatan sewa senilai 69 juta. Kemudian sama menerima pendapatan sewa senilai 54 juta, berarti ditambah senilai 123 juta rupiah. Kemudian ada beban utilitas.
Pembayaran beban utilitas tanggal 14 di sini senilai 1.600.000 masuk di debit ya. Saldonya juga di debit. Kemudian beban gaji yang tadi senilai 9.750.000 rupiah. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya di sini. Jurnal penyesuaiannya yang pertama di perlengkapan tersisa senilai 900.000 rupiah. Nah, kemudian di sini jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka, sewa yang di sini AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.700.000 rupiah kan. Terus kemudian di tanggal ini yang kedua tuh penyesuaian mesin jahit ya, beban penyesuaian peralatan, berarti di sini beban penyusutan peralatan. Kemudian beban penyusutan sama yang hitungnya kayak yang AJP ini April, dia ini penyusutan ini maka di sini berarti di situ nilainya di sini senilainya ya, berarti di sini dibagi berarti di buku besarnya jika disesuaikan berdasarkan nomor kanomis peralatan maka itu dibagi 6 kemudian dibagi 12. Di sini hasilnya 313.880 rupiah. Terus kemudian tanggal 30 ya. Ya, tanggal 30 ini beban sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Berarti di sini beban sewa dibayar di muka ya. Jadi sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000 itu karena tadi pencatatannya menggunakan metode real tetap, karena dia menggunakan metode real. Terus kemudian sewa diterima, sewa yang terpakai ya di sini senilai 3 juta rupiah. Berarti di sini 69 dikurangi 3 juta, berarti sini 66 juta rupiah aja. Kemudian beban kerugian piutang TT, berarti di sini kan besarnya piutang kan 2.860.000 dikali 1,25%, berarti sama dengan 30 itu buku piutang yang ini ya, di buku besar ya. Di sini berarti hasilnya 35.750 rupiah. Nah, terus kemudian di sini ada neraca lajur. Nah, di sini neraca lajur tuh sama kayak tadi, akun-akun yang dari buku besar sama yang udah disesuaikan tuh dimasukkan. Nah, di sini kayak seperti contoh kas. Di sini masuk di neraca saldo, NSD sama neraca ya. Terus kemudian di debit ya, terus kemudian piutang, perlengkapan. Nah, contoh yang ada jurnal penyesuaiannya di sini kan, contoh di sini ada akumulasi perlengkapan ya. Di sini perlengkapan kan di sini 2.600.000. Nah, di AJP-nya kan udah disesuaikan menjadi 1.700.000. Nah, 1.700.000 di NSD-nya 900, berarti masuk ke neracanya 900 karena 2.600.000 dikurangi 1.700.000 hasilnya 900 gitu ya, dan seterusnya kayak gitu. Di sini hasilnya neraca saldonya 374.930.000 rupiah. Terus ayat jurnal penyelesaiannya 69.799.639.000 rupiah.
Kemudian neraca saldo disesuaikannya di sini 375.279.639 rupiah. Terus laba ruginya di sini 70.145.000 rupiah dan neracanya 360.130.000 rupiah. Kayak tadi ya. Pokoknya di sini kan dijumlahin nanti semuanya. Terus habis itu kita masuk ke ini laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi di sini laporan laba rugi di sini berarti dia pendapatannya ada pendapatan jasa sama sewa di sini senilai 13.144.045 rupiah ditambah 57 juta berarti 70.145.000 rupiah. Nah di sini bebannya ada beban utilitas, gaji, perlengkapan, penyusutan peralatan, sewa, piutang. Nah di sini dimasukkan nilainya 1.600.000, ada 9.750.000, 1.700.000, 313.889.000 rupiah, 1.750.000 sama 35.750.000 rupiah. Totalnya kan 15.149.649 rupiah. Jadi di sini 70 dikurang otomatis ini kan dikurang, jadi hasilnya 54.995.361 rupiah. Terus kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah di sini modal awalnya 188.329.532.000 rupiah, terus juta rupiah. Terus laporan laba rugi ya di sini prefer dikurangi laba rugi di sini hasilnya 53.745.361 rupiah. Di sini hasilnya 242.074.893 rupiah. Di sini terus kemudian laporan neraca di sini laporan neraca. Nah di sini laporan neraca di sini ada hartanya di sini ada kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisian piutang, sewa diterima di muka, piutang sewa peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah di sini itu kas, perlengkapan sewa itu sama penyisian piutang ya ini itu ditambah, dikurang sewa diterima di muka 49.550, terus kemudian dikurangi dikurang 66, dikurang 54 ini, terus habis itu ditambah 54 juta, ditambah 22.600, dikurang 755.557 rupiah. Nah di sini hasilnya, terus kemudian di sini ada kewajiban karena ada hutang, kemudian di sini ditambah, nah ini sama ini hasilnya sama berarti. Kemudian jurnal penutup ya. Habis itu jurnal penutup, di sini pendapatan pada ikhtisar laba rugi 70.145.000 rupiah. Terus ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban peralatan, beban sewa, beban piutang. Nah itu ada kan, tinggal masukin ininya kaknya yang tadi ya, yang dari atas tadi. Terus kemudian ikhtisar laba rugi pada modal 54.995.361 rupiah. Kemudian di sini ada modal pada prefer senilai 1.250.000 rupiah.
Nah, terus habis itu neraca saldo penutup ya. Berarti di sini penutupan ya, berarti nama akun-akun yang tadi sama yang hasil akhir tadi tuh dimasukin. Ya, kayak kas. Di sini tadi kasnya berapa? 200. Yang dari laporan neraca tadi loh. Nah, dimasukin piutang, sewa, penyisihan itu. Terus kemudian di total di sini hasilnya 358.880.000 rupiah. Adapun di sini jurnal pembaliknya yaitu dia di yang sewa diterima di Mukab ada pendapatan sewa senilai 66 juta rupiah. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya ya. Apabila saya salah kata saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.